Salah satu kebiasaan penduduk surga ya, itu nanti seperti disebutkan juga dalam surat As-Saffat ayat 50, faqbala ba'dahum ala ba'di yatasaalun. Mereka suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Jadi kita nih nanti kalau masuk surga ya, amin ya, doain. Kalau kita masuk surga, kita nanti punya kebiasaan duduk begini nih, berhadap-hadapan ngobrol. Gimana sih itu ceritanya bisa masuk surga gitu. Saya ini mau ngaji kena selendang kiai mati gitu misalnya. Ya kan ada orang kayak gitu. Ya kita nggak tahu kan. Oh gitu ya. Ya ada yang kayak gitu, dia cerita kalau situ gimana ini ada. Jadi ada orang yang bisa jadi masuk surga diceritain itu kebiasaan penduduk surga, nanti saling ngobrol apa perilaku mereka di dunia, amal-amalan mereka. Kalau udah di surga itu nggak ada babnya ria. Jadi nanti orang surga tahan diri cerita amal tuh nanti pada surga. Jadi para ulama mengatakan sembunyikan amalmu karena ada masanya kau ceritakan semuanya nanti di dunia, di akhirat, yaitu surga. Nanti kita kan pede tuh, tahu nggak? Tuh boleh tuh. Waktu di surga tuh nggak ada bab ria lagi. Dulu tuh gua di dunia udah pernah nyumbang gitu. Kalau di dunia jangan. Di surga nanti ngobrolin tuh. Oh situ yang, oh ternyata situ yang bangun masjid sebelah itu, ya Allah. Iya diam-diam. Waktu di dunia, di akhirat kita ceritain mafi muskilah karena udah masuk surga. Jadi bagi orang-orang yang punya jiwa narsis, ya pengen banget dipuji nanti, ya sabar, jangan ceritain sekarang. Amalnya sembunyiin aja. Kapan nanti kita cerita? Pas masuk surga. Sekarang dia nggak tahu, nanti di akhirat gue ceritain. Ntar di surga gue ceritain. Lu nggak tahu kan? Ya, yang kemarin ada orang yang kecelakaan yang ditolong siapa? Belum tahu kan lo? Bukan gue, bukan. Pokoknya kita bilang, oke lu nggak tahu, ntar aja gue ceritain. Kapan? Ntar di surga, gitu. Nggak sekarang, gitu. Pokoknya lu nggak tahu kan itu yang bangun masjid pesantren gitu siapa? Nggak, nanti nggak sekarang. Nah. Penduduk surga punya kebiasaan duduk ngobrol. Maka ini ada hubungan yang ketiga, jangan sampai rumah kita jadi kayak terminal, kayak museum, nggak sempat ngobrol. Ngobrol di meja makan, jangan biasain, ya saling ingetin. Kadang juga ustadz juga kadang-kadang saking sibuknya kadang main. Jadi saya juga sering ingat ustadz, kembali ke meja makan itu salah satu program. Jadi kalau saya lagi biasain duduk bersama sama anggota keluarga ngobrol apa aja. Kalau bahasa para ahli namanya bla 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 time. Bla 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 time itu adalah obrolan yang gak penting tapi penting bagi jiwa. Maksudnya gimana? Gak usah serius banget ngomongin sama anak sama istri. Memang kita kalau udah ke rumah gak usah serius banget. Duduk bersama ngobrol meja makan, obrolannya bagaimana pertumbuhan makroekonomi dari sisi pada kamu. Tuh anak stres gitu. Bapak nanya berat banget. Anak umur TK gitu. Mah kira-kira kalau dari segi syariah misalnya gitu mah presiden sebenarnya. Jadi kita bahas politik enggak, yang seru-seru aja. Yang pengalaman harian yang membuat anak ketawa. Itu kenapa? Saya bilang udah lama kita nih nggak ngakak bareng. Jadi kalau di rumah tangga itu udah jarang ketawa itu, anak udah tertekan, rumah tangga model Hitler atau Kim Jong Un gitu ya, kelihatan gigi langsung nuklir gitu ya, bahaya. Tapi Ustadz kan ketawa berlebihan, ya ketawa nggak usah berlebihan, tapi bab ketawa itu banyak. Para ulama menyebutkan rumah tangga Rasulullah penuh dengan tawa. Ya Zaid bin Sabit itu disebutkan dia itu kok di luar gagah, luar biasa, punya wibawa, tapi ke rumah itu kayak pelawak. Zaid itu kalau di rumahnya itu kayak pelawak katanya, lucu orangnya bagi anggota keluarganya. Karena menurut dia biarlah anggota keluarga itu nggak usah berat-berat lah, kita tuh mengakrabkan. Makanya saya bilang obrolan yang nggak penting bagi keluarga menjadi penting. Makanya bercanda, bermain-main, obrolan-obrolan kepada istri itu nggak usah serius-serius amat. Kepada anak, tapi anak rasa asik banget kalau ngobrol sama papa gitu. Karena kan kenapa ada anak candu gadget? Karena gadget itu menawarkan sesuatu yang nggak serius-serius amat, just a game. Dan kalau kalah pun mereka dapat sesuatu hal gitu. Kenapa anak
main gadget, karena main game misalnya. Karena kan game itu membuat orang itu merasa dirinya itu dihargai. Kalau kalah bahasanya apa? Try again. Kan nggak ada bego lu nggak ada. Dulu pernah ada. Itu buat kita bursting. Nggak mau gue punya game itu. Kan try again, kan gitu ya. Kalau misalnya menang, ekspresinya kan ekspresi membuat kita nyaman. Awesome, great, yeah, kan gitu ya. Itu membuat orang tuh seneng gitu. Coba deh rumah tuh kayak gitu. Jadi kalau berekspresi sama anak itu, anak juga seneng gitu ya. Bikin anak lucu. Rasulullah tuh kalau sama cucunya bahkan nggak malu tuh, julurin lidah. Ada riwayatnya. Itu disebutkan sampai di depan wajah cucunya Husain. Umamah menceritakan juga, Rasulullah tuh biasanya gitu. Dan itu nggak malu. Kenapa? Karena itulah yang sejatinya rumah tangga surga. Jadi kalau rumah tangga mukanya serius, tegang, itu ada yang salah dalam memanagenya. Karena nggak ada kemiran. Dimulai dengan ngobrol. Ngobrolnya itu nggak usah serius, yang sederhana. Suami istri ngobrol yang lucu, bahkan maaf, yang porno-porno boleh nggak? Boleh. Karena salah satu makna rofath yang itu berbicara jorok itu boleh khusus dengan pasangan sah. Boleh. Yang bikin ketawa dan sebagainya boleh. Nah, itu dibolehkan.